Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kebesaran, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Bapa, pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk memberitakan firman Tuhan. Kuduskan segenap tubuh jiwa hamba-Mu dan urapi hamba-Mu dari tempat yang maha tinggi. Karuniakan roh hikmat marifat, supaya ketika hamba-Mu memberitakan sabda Tuhan, maka sabda Tuhan itu memberkati bagi setiap jiwa. Terpujilah nama-Mu, hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, tetap sehat, tetap survive. Anugerah Tuhan tetap melimpah atas kita semuanya. Senang sekali hari ini Tuhan tetap izinkan kepada kita untuk dapat mendengarkan sabda Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, satu topik pemberitaan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yakni tentang kualitas spiritual dalam penderitaan. Kualitas spiritual dalam penderitaan. Saya akan membacakan nats firman Tuhan, surat Paulus kepada Filemon, ayat 1 sampai 22. Sekali lagi, surat Paulus kepada Filemon, ayat 1 sampai 22. Namun saya akan membacakan ayat 4 sampai ayat 5. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Amin. Kualitas spiritual dalam penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, situasi kondisi sangat mempengaruhi kepada spiritual seseorang. Kondisi yang sukar, keadaan yang sulit akan sangat mempengaruhi kepada kehidupan rohani atau spiritual seseorang. Oleh sebab itu, kehidupan rohani seseorang kadangkala memang terpengaruh bagaimana mereka mempraktekkan kehidupan dan pelayanan mereka. Oleh sebab itu, maka kondisi lingkungan atau situasi itu sangat penting kaitannya dengan kehidupan rohani seseorang. Namun di dalam nats ini kita memperhatikan situasi dan kondisi tidak mempengaruhi kehidupan tokoh-tokoh Alkitab ini. Dan dalam konteks ini, keadaan penderitaan, keadaan sukar itu tidak mempengaruhi spiritual mereka. Dan untuk kita perhatikan bagaimana tokoh-tokoh Alkitab, khususnya kualitas spiritual dalam konteks penderitaan. Saudara, mari kita perhatikan mulai dari tokoh Filemon. Filemon dalam ayat yang pertama seorang tuan dari Onesimus, sekaligus rekan sekerja Rasul Paulus. Onesimus adalah budak daripada Filemon, dan Filemon ini adalah hasil atau buah pelayanan dari Rasul Paulus. Dan dalam perkembangan iman percaya, dalam perkembangan spiritual dari Filemon kemudian
menjadikan rumahnya menjadi tempat atau wahana untuk umat Tuhan, untuk mereka bersekutu bersama-sama. Dan ini sungguh luar biasa. Ini sangat menarik sekali. Dan ini buah daripada pelayanan Rasul Paulus. Dan ini merupakan suatu tindakan konkret bagaimana pertumbuhan spiritual dari Filemon dengan sangat baik memberikan buah-buah di dalam kehidupannya, bahwa dia seorang anak Tuhan, seorang percaya yang bertumbuh dengan dewasa, dengan berdampak bagi sesama dan bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemudian berikutnya Onesimus, ayat yang ke-10. Dia adalah seorang hamba dari Tuan Filemon. Lalu kemudian dia lari dari tuannya Filemon. Ayat 10 sampai ke-12. Lalu kemudian Rasul Paulus ketika dalam penjara kemudian membimbing Onesimus. Rasul Paulus menceritakan kasih Allah kepadanya. Rasul Paulus bersaksi kepadanya. Rasul Paulus kemudian mendoakannya. Dan Onesimus, singkat kata, dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia kemudian berpaut kepada Tuhan. Dia mengalami pertobatan di hadapan Tuhan. Dan Rasul Paulus kemudian menilai bahwa Onesimus ini benar-benar mengalami lahir baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan dia pun kemudian dibenarkan. Dan hal ini sama bagaimana Kristus juga membenarkan orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Mereka dibenarkan di hadapan Allah. Dan pembenaran itu adalah menjadi bagian bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Maka pembenaran itu melalui iman kita kepada Kristus Sang Penebus bagi kita semuanya. Dan dalam Yesus Kristus, oleh darah Yesus Kristus, kita dibenarkan. Oleh darah Yesus Kristus, kita disucikan dari dosa pelanggaran kita, dari dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Dan kemudian ada berkat pembenaran. Berkat pembenaran itu berupa hidup damai sejahtera dengan Tuhan. Secara rohani, ini adalah berkat yang begitu besar. Mana orang yang berdosa, orang yang punya hutang, yang seharusnya layak untuk dihukum, kemudian Kristus menembus darah Yesus, dan dengan iman kita menerimanya, kita dibenarkan dan kita dapat berkat, yaitu berkat pembenaran berupa damai sejahtera datangnya daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kemudian orang-orang yang dibenarkan hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara dan saya hari ini hidup di dalam anugerah Tuhan. Dan untuk itu kita bersyukur bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan. Nah, saudara, hasil pembenaran, maka kita harus bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan Tuhan. Dalam Roma pasal 5 ayat 2, bermegah juga di dalam kesengsaraan hidup, dalam kesukaran, dalam penderitaan. Kita bermegah ya, di dalam Tuhan, karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Nah, demikian juga Filemon, dia memiliki dan mendapatkan pembenaran, dan oleh sebab itu dia bermegah di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, berikutnya adalah Paulus di dalam ayat yang pertama.
Paulus mengucap syukur ketika mengingat Filemon ayat 4 dan 5. Jadi Rasul Paulus di sini benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan ketika dalam doanya mengingat Filemon. Nah, kalau kita perhatikan ayat 4 dan ayat yang kelima, bahwa Paulus bersyukur kepada Tuhan setiap kali mengingat di dalam doanya. Karena Paulus mendengar tentang kasih kepada semua orang kudus dan tentang imannya kepada Tuhan Yesus. Iman Filemon kepada Tuhan Yesus sungguh luar biasa baik, sungguh berdampak positif kepada sesama dan kepada Tuhan. Imannya kepada Tuhan Yesus benar-benar menjadi suri teladan kepada umat Tuhan yang lainnya. Dan seharusnya ini merupakan standar yang harus dimiliki bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan mereka mengalami grafik bagaimana pertumbuhan spiritual, pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman mereka kepada Tuhan, maka grafiknya akan naik, bukan stagnan dan bukan mundur. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan di sini kita perhatikan Rasul Paulus berterima kasih kepada Tuhan. Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan sebab Filemon dapat menjadi berkat, menunjukkan kualitas imannya di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah hidup dalam kesukaran, di tengah-tengah situasi kondisi bagaimanapun, dia menunjukkan spiritual yang baik, bukan hanya di hadapan sesama, tetapi juga di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus kemudian bersuka cita karena kualitas spiritual Filemon, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Pengalaman Rasul Paulus ketika di penjara tidak merubah kualitas iman dan moralitasnya. Sungguh luar biasa. Paulus berkali-kali masuk keluar dalam penjara. Tapi dia di penjara bukan karena kejahatan. Dia di penjara bukan karena merugikan orang lain. Dia di penjara bukan karena merampas hak-hak orang lain. Dia di penjara karena Injil Tuhan Yesus Kristus. Dia memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Dia memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang. Justru karena dia memberitakan Injil itu, dia masuk ke dalam penjara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi meskipun dalam penjara, maka Paulus dalam tanda petik semakin kuat imannya, kuat spiritualnya, dan dia memberkati orang lain dengan kekuatan imannya, kekuatan moralitas, kekuatan spiritual. Dia kemudian membagikannya kepada orang-orang percaya, termasuk kepada Anda dan saya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, di penjara Paulus tidak stres. Paulus tidak depresi. Di penjara Paulus tidak menjadi cemas, tidak menjadi khawatir. Tapi dia justru menjadi berkat, hidupnya berdampak kepada sesama tahanan. Dan hasilnya dia memenangkan, yaitu Onesimus. Di penjara Paulus memenangkan Onesimus bagi Tuhan. Onesimus mengalami lahir baru di hadapan Tuhan. Onesimus percaya kepada Tuhan. Dan kemudian
Paulus memohonkan permintaan dalam ayat 8 sampai 16. Paulus memohonkan permintaan, bukan perintah, kepada Filemon. Di penjara Rasul Paulus tidak mau mengemis untuk dibelas kasihi. Paulus secara rohani memiliki hak penuh atas Filemon karena hasil pelayanannya. Tetapi dia tidak menggunakan hak itu secara paksa. Paulus tidak mau memasakkan kehendaknya sendiri berkaitan tentang Onesimus agar tetap melayaninya. Tetapi sebaliknya Paulus memohon supaya Filemon menerima Onesimus sebagai saudara kekasih, bukan sebagai budak lagi. Dan tentunya harus mengampuni Onesimus dan melupakan kesalahannya, menerimanya kembali, bukan lagi sebagai budak seperti sebelumnya. Akan tetapi sekarang sudah menjadi saudara kekasih, artinya saudara seiman yang sangat dekat, dan tidak ada jurang pemisah di antara mereka seperti budak dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi Paulus memohon supaya Filemon menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara kekasih, yang artinya adalah saudara seiman yang sangat dekat. Nah, dan perlu kita catat bahwa Onesimus memiliki kesalahan yang begitu berat karena lari dari tuannya. Dia seorang budak yang sudah dibeli dengan lunas oleh sang tuan atau majikan Filemon di sini. Tetapi kemudian ketika Rasul Paulus menulis surat dengan tangannya, dialamatkan kepada Filemon, harapannya adalah supaya Filemon dapat menerima dengan lapang dada, menerima dengan sukacita kehadiran dari Onesimus. Dan sekarang bukan lagi posisinya sebagai budak, tetapi saudara di dalam Tuhan, saudara yang dekat, saudara yang karib, saudara kekasih. Dan tentu saja sebagai manusia, maka Filemon mengingat kesalahan Onesimus. Untuk itu sekali lagi Rasul Paulus memohonkan agar supaya semua kesalahan dari Onesimus diampuni, dimaafkan, dan dilupakan oleh Filemon. Sungguh luar biasa. Sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, harus melepaskan pengampunan kepada orang lain. Dan tidak memendam kesalahan orang lain, tapi melepaskan pengampunan. Bukti bahwa seorang memiliki kualitas spiritual yang bisa menjadi teladan kepada orang lain. Dan itulah standar orang Kristen. Harus bisa mengampuni, harus rela mengampuni, harus memang dengan anugerah Tuhan dimampukan melepaskan pengampunan kepada orang lain. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, Paulus menjamin semua kerugian dari Filemon sebagai tuan atas Onesimus. Sungguh luar biasa. Dia memberikan garansi kepada Filemon. Dan Paulus mendorong dan memotivasi agar Filemon sesuai kapasitasnya tetap berdampak positif kepada sesama dan kepada Tuhan. Ayat 20 sampai 22. Sungguh luar biasa. Saudara-saudara, bagaimanapun keadaannya, situasi, kondisi dalam keadaan sukar, sama seperti Paulus jika dalam penjara, maka kemudian tidak ada alasan untuk tidak mencari berkat bagi sesama secara horizontal dan juga kepada Tuhan secara vertikal. Dan ini merupakan cerminan kualitas spiritual yang baik. Dan itu dicerminkan oleh Filemon dan juga
oleh Rasul Paulus. Dan itu juga dicerminkan oleh tokoh besar Alkitab dan tokoh besar dunia, yakni Yesus Kristus sebagai tokoh sentral iman orang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dan saudara-saudara, keadaan menderita bisa menjadi peluang untuk tetap berkontribusi kepada sesama dan Tuhan. Mungkin kebanyakan orang keadaan menderita, keadaan sukar merupakan pertanda untuk stop menjadi kontribusi kepada sesama dan kepada Tuhan. Orang mulai khawatir, orang mulai cemas, orang mulai meragukan kemudian pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Untuk itu dia kemudian membatasi diri dan bahkan menyetop untuk kemudian berkontribusi kepada sesama dan kepada Tuhan. Maka dari itu kita belajar bahwa dalam konteks ini baik Filemon maupun juga Rasul Paulus sudah menjadi berkat, dan juga Onesimus sudah membuktikan bahwa dirinya sebagai seorang lahir baru dalam Kristus yang dijamin oleh seorang hamba Tuhan, yakni Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, ada penghiburan dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Sekali lagi, ada penghiburan, ada kekuatan yang bersumber daripada Tuhan dalam segala keadaan, termasuk di masa-masa penderitaan, di masa-masa kesukaran, di masa-masa berbeban berat yang Tuhan izinkan. Kalau itu kita datang kepada Tuhan, ada sumber kekuatan, ada penghiburan yang begitu besar kepada setiap orang-orang yang datang kepada Tuhan dalam setiap pergumulan kita, dan kita dimampukan untuk tetap fokus dalam misinya Allah seperti yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus, Filemon, juga di sini Onesimus, dan juga tentunya oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kualitas spiritual Anda dalam konteks penderitaan? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti memberitakan sabda Tuhan. Mohonlah Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami semuanya. Teguhkan firman-Mu dan urapi, serta Engkau satu-satunya yang berkuasa memampukan kami untuk tetap hidup seperti yang Tuhan perkenankan, yakni berkontribusi kepada sesama dan kepada Tuhan. Peliharalah spiritual orang-orang yang percaya kepadamu. Peliharalah spiritual kami Tuhan, supaya di masa-masa kesukaran, di masa-masa penderitaan, kami Tuhan dapati tetap melakukan yang terbaik kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Teguhkan firman-Mu dan meteraikan supaya menjadi rema. Pakai kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekarang kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dengan iman-Mu terima dan bawalah pulang kelimpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menghiburkan, menolong, mencerahkan, memberkati dan menyelamatkan kita semuanya. Mulai hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.